seyogianya menurut saya. Inilah sikap Bahlawi seharusnya. Ini polemik nasab. Oke. Ilmiah dibantah dengan ilmiah seharusnya. Data dibantah dengan data. Bagus sekali seandainya mereka mau duduk bareng, dan bagus sekali kalau mereka mau tes DNA. Nah, karena ini teknologi ini sudah sangat diakui oleh dunia Islam, dunia internasional. Kalau ingin mencari keridhaan Allah, ingin mencari keridhaan Rasulullah SAW, ketika dapat koreksi dari saudara-saudara kita seiman, seagama, sebaiknya memang kita mengadakan muhasabah, menghisap diri. Karena Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, mengajarkan kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung. Masya Allah, seharusnya kayak gitu ya, seharusnya. Oke? Tapi hak seseorang untuk marah dan tidak, hak seseorang untuk mengadakan muhasabah atau tidak. Tapi semua itu kan akan kembali kepada kita sendiri. Oke, saya ingin mengatakan sekarang kepada siapapun, not just PWILS, ya, bahwa ketika kita berdakwah, pertama dalam polemik nasab ini, pertama harus betul-betul motivasinya dalam rangka menjaga kesucian marwah Rasulullah SAW. Itu harus menjadi dasar motivasi dari para, katakanlah, orang-orang yang mengaku-ngaku nasab beliau SAW sehingga merugikan nama baik beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertama niatnya. Kemudian yang kedua, bahwa caranya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Tuhanmu, dakwahlah untuk ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan argumen, dengan dalil, bil hikmah, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik, bukan dengan caci maki. Ini di luar ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ketika kita telah mengetahui agenda dari teman-teman Bahlawi, ya, yang sudah terang benderang, nggak perlu lagi dijelaskan. Saya rasa bukan hanya bangsa Indonesia, dunia internasional sudah tahu agenda-agenda mereka. Membuat kuburan palsu, confirm, bukan hoax. Tentu ini ada tujuan untuk menunjukkan kepada generasi bangsa Indonesia, ini loh, bahwa kaum Bahlawi telah menduduki ini ratusan tahun yang lalu. Ribuan namanya makam palsu dibuat. Yang kedua, pembelokan sejarah NU, bahwa NU ada campur tangan Bahlawi. Pembelokan sejarah bangsa Indonesia, bahwa pahlawan-pahlawan Indonesia adalah Bahlawi. Wali Songo adalah Bahlawi. Padahal sejarah mengatakan eksistensi Wali Songo jauh sebelum kaum Bahlawi datang yang dibawa oleh Belanda. Ini sejarah. Jelas sekali secara manuskrip Wali Songo itu bukan dari Yaman, tapi
Hijaz, dari belahan bumi yang lain. Nah, yang haplogrupnya berbeda. Pembelokan sejarah Wali Songo klaim bahwa pahlawan nasional adalah Pahlawi, sehingga mereka berani mengatakan Indonesia milik Aulia Tarim. Ini sebuah tantangan buat bangsa Indonesia dan umat Islam tentunya. Bahwa ini ada sebuah gerakan yang sistematis, terstruktur dan masif untuk menjajah Indonesia secara spiritual, secara ekonomi, dan secara politik. Itulah alasan Kiai Maduddin, alasan Kiai Nur Ihya, alasan Kiai Marzuki, dan semuanya, termasuk saya, untuk mengcounter ini, untuk mewaspadai ini, untuk mencegah ini. Karena inilah kewajiban dari umat Rasulullah untuk menjaga kehormatan Rasulullah. Kewajiban bangsa Indonesia untuk menjaga republik ini dari penjajah yang manapun. Kewajiban. Tetapi tetap setelah tahu tujuannya, ya, bahwa berpeganglah kepada keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.